Shalom Wisdomers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Bagaimana kabarnya Wisdomers sekalian? Kami berdoa biarlah Wisdomers dalam keadaan baik-baik saja. Sama seperti jiwa Wisdomers baik-baik saja. Semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kali ini kita masuk ke dalam tayangan yang baru. Dan sebelum kita memulai daripada tayangan yang baru, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami mau belajar Tuhan hari ini Tuhan Yesus melalui tayangan Wednesday Bible Wisdom. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, biar menjadi kehendak Tuhan yang jadi. Biar sejahtera Allah berlimpah atas kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Pak Pastor Aruna Tuhan Yesus Tuhan, yang boleh menjadi narasumber Tuhan Yesus, boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua pada hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk semua yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, selamat menyaksikan. Pak Bro, ketemu lagi di Wednesday Bible Wisdom. Dan kita sekarang membahas yang tidak kalah seru, Pak Bro. Apa nih? Kemarin kan kita udah ngebahas tentang Dome of Rock, ya Pak Bro, ya Israel, Palestina. Kali ini kita melihat satu daerah lagi, Pak Bro. Kan kita juga tidak bisa pergi ke sana kan saat ini. Bisa, tapi kita dilimitkan lah untuk bisa pergi. Israel sudah membuka diri untuk bisa orang datang ke sana, tapi kita sebaiknya masih menunggu dulu, melihat kondisinya menjadi kondusif dulu. Ya. Saya tertarik sekali dengan Hebron, Pak Bro. Hebron. Karena Hebron itu kan ada Abraham di sana. Kok kayaknya ya kalau udah ngomong Abraham dan keturunannya itu ada satu relationship sama Tuhan yang begitu akrab sekali, yang ngebuat kota itu menurut saya menjadi keren untuk dibahas gitu. Terutama saya yang belum pernah ke sana gitu, pengen tahu sebenarnya gimana sih Hebron. Dan kita juga tahu kan di Hebron itu hamba-hamba Tuhan itu, orang-orang pendahulu kita itu meninggal dan dikuburkan di sana. Ya. Pak Bro bisa cerita. Ini menarik Pak Bro, kita bicara sudah berapa lama nih antara Israel versus Palestine? 2 kali ya, termasuk kita bahas Natalie Bennett yang terakhir. Natalie Bennett. Ya. Kita kembali ke Abraham, titik utama dari agama Samawi. Samawi ya. Samawi itu berarti Islam, Yahudi, Kristen, Katolik. Ya. Ini kan sebetulnya pucuknya sama ini, dari Abraham semua. Bahkan betul. Agama di muka bumi ini sebetulnya itu mulai dari sebuah panggilan pada seorang bernama Abraham. Abraham, bapak bangsa yang besar. Ya. Nah, kalau kita baca Abraham, sampai kita nampak tilas nanti ya, jalan-jalan ke sana ya, asik. Melalui foto-foto lagi. Ya, betul Pak Bro. Lain kali harus fotonya lebih banyak lagi. Itu yang kemarin tuh Dome of Rock kurang banyak katanya. Kurang banyak ya? Oke, makin ngiler aja. Kan Pak Bro bilang katanya bola tanggung ya. Masih ingat bahwa Abraham itu punya istri namanya Sarah. Ya. Harus pakai H, Pak Bro. Sarah. Nggak boleh pakai Sarah. Itu harus makan kerupuk juga ya, Pak Bro? Iya, karena kalau efeknya. beda, kalau cuma pakai Sarah atau Serah, itu artinya pegulat. Oh. Nah, itu bisa dibanting suaminya nanti malah pegel semua. Ya, toh. Jadi yang pertama adalah kita tahu Abram digantikan namanya menjadi Abraham. Ya. Dan kalau kita membaca, yuk, Kejadian 22. Kejadian 22. Bisa bayangkan bahwa Abraham punya ide untuk dia mengambil Hagar jadi istri. Dan setelah diusir pada Kejadian 21, kemudian muncullah pengujian terhadap iman Abraham. Mempersembahkan anaknya. Ya. Dan bisa lihat baik-baik. Waktu anak ini Ishak, itu dibawa. Itu usianya bukan di bawah 10 tahun yang gampang direjeng, gampang dibujuk dengan permen. Anak ini, kalau saya tanya sama Pak Bro, berikan saya sepasang, 2 nama nih, 2 nama itu sepasang ya. Bapak sama anak, yang betul-betul dipakai Tuhan dan hidupnya lurus menjadi contoh bagi, bukan hanya bagi hamba Tuhan pada zaman itu, sampai pada zaman PB dan zaman hari ini, sebutkan 2 orang, bapak sama anak, yang dipakai Tuhan dan lurus hidupnya jadi berkat buat kita, jadi teladan, selain Abraham dan Ishak, silakan.
Ada ide siapa? Coba ada yang bilang, oh, kalau gitu ini aja Ishak sama Yakub. Nah, saya bilang, siapa yang nipu bapaknya? Iya. Yakub. Siapa lagi? Ya orang punya kelemahan gitu ya. Daud sama Salomo. Oh, saya bilang, siapa yang nyembah berhala? Salomo. Gitu. Ada yang bilang Joseph sama Jesus. Saya bilang orang lo ya, orang ya. Kalau ya serah, kalau ini orang nih, ya udah. Kalau gitu Bapak di sorga dan anak. Yeah. Itu kata orang itu apa? Jawabannya adalah Abraham dan Ishak. Jadi waktu dipersembahkan itu Ishak itu rela loh. Itu adalah anak yang baik itu. Dia tahu bahwa bapaknya menyenangkan Tuhan kalau menuruti sebuah perintah penyerahan pengorbanan itu. Ini sebuah pembelajaran buat kita. Jadi kalau ayah kita dipakai Tuhan, Anda rela nggak sih? Kalau anak pun dipakai Tuhan, Anda rela nggak sih? Ya. Banyak orang suaminya dipakai Tuhan, istri nggak rela. Bukan arti nggak dukung ya, suka tapi kayak ngerongrong gitu hidupnya. Ngerti nggak sih bahwa Anda punya pasangan tuh dipakai Tuhan? Kalau istrimu dipakai Tuhan, suami rela nggak? Ya. Banyak orang bapaknya dipakai Tuhan, anak nggak rela. Makanya banyak anak ngerongrong orang tua. Sampai malu orang tuanya karena kelakuan anaknya, pada orang tuanya dipakai Tuhan luar biasa. Nah ini saya harus bicara pada anak muda. Sadar kalau orang tua dipakai Tuhan, engkau juga harus sadar. Ishak tuh sadar. Makanya dia rela. Waktu dia dibawa ke Gunung Moria, itu kan dikatakan ada kayu, dipanggul, ada api, bawa pisau, bujang 2. Nggak ada kambing dombanya itu. Pertanyaannya, kenapa Abraham bawa bujang 2? Karena Ishak itu sudah berusia 30 tahun lebih. Sudah itu nge-gym. Nge-gym itu wah apa? Six pack. Nah, bapaknya usia sudah 100, kan beda 100. Iya. Gitu. Lah kalau dia 130, lawan 30 di karate dan 2 juga selesai. Jadi kenapa bawa bujang? Ya buat ngejagain aja nih mungkin ya. Ngapain juga bawa bujang? Bujang 1 cukup. Kenapa bawa 2? Yang manggul Ishak lagi kayu. Anak bisa panggul kayu itu kayu bakar untuk orang loh, bukan kambing. Kambing itu kan kecil. Iya. Ini buat bakar orang, jadi harus banyak kayunya. Yang ngangkat tuh Ishak. Anda bisa bayangkan Ishak itu tenaganya seberapa? Ini bukan anak kecil yang bisa direjeng gampang banget. Diikat nangis-nangis gitu nggak ada tuh. Nah jadi dia dibawa ke atas. Tunggal loh ini. Waduh, mamahnya pelihara dia kayak keramik gitu. Dimarahin, bisa ditabok itu Abrahamnya. Dijaga betul. Ini anak satu di masa tuanya loh. Dijaga betul. Dan tiba-tiba kemudian dipersembahkan. Nah pas mau dibunuh, Tuhan berkata, cukup aku tahu imanmu. Nah ini cerita lu menarik nih. Gimana? Orang Yahudi itu punya yang namanya Pardesh. Jadi ada yang Parshat, Rames, Dares, Shot. Gitu ya. Pernah dengar madrasah ya? Iya. Itu midrash. Jadi ilmu untuk belajar. Mengartikan. Itu tuh udah ada. Itu sama di Timur Tengah sama konsepnya. Nah, ada cerita waktu malaikat itu bilang, Abraham berhenti. Waduh ini orang satu hatinya buat Tuhan luar biasa. Anak pun diserahkan, anak tunggal di masa tua loh. Kalau di masa muda mencari lagi masih bisa kali ya. Masih muda, udah 130, umur sudah 100, udah 130 tahun sih udah penampilan sudah nggak bagus itu, nggak ada yang mau juga tuh. Kalau dia mau juga biar kaya juga orang udah males itu. Malaikat sampai nangis katanya. Air matanya jatuh ke matanya Ishak. Makanya Ishak punya masalah dengan mata. Makanya waktu dia usia mau rabun itu, belum tua itu usianya. Ya zaman dulu kan, kalau zaman sekarang orang yang namanya 70 bilang tua. Zaman dulu kan usianya bisa sampai 100 lebih. Kok bisa matanya begitu? Ya ada 2 kemungkinan. Midrashnya orang Yahudi mengatakan itu air matanya malaikat jatuh ke dia. Kita ini pegangnya PL ya, bukan midrash ya. Yang kedua adalah kebanyakan makan tongseng. Lo kan makannya gawat, ya toh, terus diabetes mellitus toh. Nah, udah kena matanya. Hati-hati makan. Makanya kita nggak makan kambing di sini. Di luar sini makan, di sini nggak makan. Berikutnya, lalu mau dibunuh nggak jadi kan? Pertanyaannya, ini anak baik loh, nggak pernah bohong loh, cinta orang tua loh. Pulang, mamahnya Sarah pasti tanya tuh, Kasep, lamun anjen teh dari mana? Saking pundi? Mamanya tanya,
Ishak kan nggak berani ngomong. Apa dia bilang? Ya ikut papi. Iya ikut papi ngapain? Kan gitu. Ya itu nyari korban bakaran. Lo kan domba kita banyak. Domba berlebih-lebih di sini. Makan sehari satu nggak habis. Asik. Terus ngapain di atas sana? Ya papi mau persembahkan korban. Nggak biasa papi bawa bujang 2. Iya. Terus korbannya sudah persembahkan belum? Ya sudah. Terus kamu kesana naik ngapain? Kan dia bingung jawabnya. Dicecer tuh tahu sendiri Sarah tuh. Tahu sendiri Sarah. Yang namanya Hagar ditindas, lagi hamil ditindas, tahu sendiri ini. Iya. Oma satu ini matriark kita ini seperti apa? Garangnya. Kamu ngapain ke sana? A-I-U kan. Akhirnya apa yang dia buat? Ya panggil. Ishak, sini. Kamu jangan sekali-sekali bohong sama mami. Asik. Apa yang papa buat di Gunung Moria dengan membawa api dan membawa kayu tanpa kambing domba, naik ke atas bawa pisau. Ya mempersembahkan korban. Mana korbannya? Ya nanti di atas ada. Itu bukan daerah peternakan. Ini puncak Bukit Moria. Kamu pikir mami bodoh tidak lulus S1? Asik. Apa yang terjadi? Siapa korbannya? Siapa? Ya aku. Kira-kira berantem nggak tuh? Berantem. Perang Badar tuh. Baratayuda tuh di rumah tuh. Si Oma itu tuh. Waduh, itu Abraham dipanggil. Abraham, udah keringetan udah. Itu yang namanya panci, piring keluar semua tuh. Danidung. Rame. Akhirnya apa? Anak satu kamu bunuh ini pasti gara-gara supaya nanti hartamu itu kan jatuh ke anak yang namanya Ismail. Dan kamu kemudian kamu mengusir aku nenek tua renta ini. Waduh, Abraham udah pusing semuanya udah. Tunggu kapan Tuhan bela, gak dibela-bela loh itu. Matriark kita dan patriark kita, Abraham dan Sarah, di masa tuanya pisah loh Pak Bro. Oh kita buka ayatnya. Nah. Kejadian 22. Kejadian 22. Ayat 18. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kejadian 22 ayat 18 ayat 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Beersheba itu bagian selatan dari Israel. Gitu. Bapak ada gambar-gambar apa nih? Hebron atau gambar apa nih? Nah, mau sana dulu. Yang pertama nih, Pak Ayo, Bro. kita mah pelan-pelan ya pokoknya. Iya, jadi dibahas sesuai gitu dengan ini ya, petanya Pak Bro. Petanya. Ya? Nah ini Pak Bro. Pak Bro saya sudah bawa ini senjata ini. Wih, canggih nih Pak Bro nih. Ini Jerusalem, ini Jerusalem. Ini Jerusalem ya. Iya. Ini Hebron. Selatan ini. Gitu. Nah, ini menarik sekali. Ini adalah Hebron. Ini peta, pokoknya kalau peta Israel nomor 1 adalah Laut Galilea, Danau Tiberias. Laut namanya, karena saking gedenya. Saking gedenya. Ini namanya Laut Mati, saking gedenya ini. Nah, ini adanya Hebron di sini nih, sejajar ini. Ini Jerusalem, dekat sekali, cuma ini daerah ini dikuasai mayoritas oleh Palestina. Gitu. Oke. Ada lagi, Pak Bro? Kita pindah gambarnya ya. Tadi sesuai dengan konteksnya Abraham ya, Pak Bro ya. Intinya tadi pokoknya ribut ya, berantem ya. Iya. Tunda dulu. Ini dulu ya. Iya. Ini Abraham itu kan dari sini diminta untuk dia pergi ke atas nih Haran. Dia akan masuk ke daerah barat. Ini petanya soalnya dibikin kecil ya, Pak Bro ya. Jadi kayaknya ngumpul semua di tengah ya. Iya. Ini Gunung Sinai di sini. Oke. Ini dari sana sini nih. Ini dia ke sini. Ini sebenarnya bisa lurus juga Pak Bro, nggak begini. Nggak sepadat gini. Nggak sepadat begini ke sini. Oke. Nyarang ke sini. Pergi ke barat. Ya, pergi ke barat. Ini bukan journey to the west. Itu yang apa Kerasakti itu? Iya. Menurut saya si Kerasakti itu memang pergi ke barat maunya ke sini. Oh. Tapi malah pergi ke barat daya akhirnya masuk ke India. Kalau ke barat, ketemu Torah itu. Ketemu. Beneran. Berubah ya? Iya. Dari Ur kan? Dari Ur. Di Haran ya? Haran ya? Harusnya ini bisa langsung ini Pak Bro. Kalau ini digedein petanya bisa bagus sih. Betul. Oh ini dia jadi kecil ya? Oke, ganti aja dulu. Ada lagi next. Oke, ini Pak Bro. Nah ini yang ini. Oh ini dulu nih. Ini 12 suku nih. Kelihatan nih. Paling gede siapa coba? Paling gede ya Manasye sama Judea. Judah.
Yehuda. Kenapa? Karena ini kan adalah dua orang yang menjadi utama di keluarganya Yakub. Yaitu Manasye dan Efraim. Yusuf toh. Paling gede karena dia mendapat berkat sulung. Ini Judea. Ingat kalau Anda melihat gambar ini berarti Anda tahu bahwa ternyata Jordania itu adalah bagian dari tanah perjanjian. Ini kan Jordan nih. Ini Manasye yang ini, yang Gad sama Ruben ini, itu kan adalah daerah Jordania. Ini ada Moab, Aman, kota Aman itu ya Amon, itu ya. Kemudian adalah Moab, ini Edom. Ini musuh-musuh Israel semua ini. Ini daerah Filistin. Gerar, Gaza, Askelon, Asdod, Gad, Ekron. Daerah orang Dan ini daerah Filistin nih. Nih, ini makanya Simpson rame di sini semua nih. Gitu. Nah, Pak Bro bertanya, itu di sini ada Dan, di atas ada Dan juga. Nah, ini. Nah, ini kalau kita ke atas sana nih. Ini Dan. Gitu. Ke utara kapan ya waktu itu kita bahas ya? Channel sebelah lagi. Oke. Kaisera Filipina. Ya, Dan. Ini daerah-daerah orang Filistin. Simpson tuh di sini nih daerahnya nih, ributnya. Tapi ingat mereka juga mencari daerah ke atas. Ini Efraim, kota Ai, kota Bethel di Efraim. Efraim itu di sama. Bethel tuh ada nabi tua tuh Pak Bro. Ada nabi tua. Ada nabi tua. Yang belum terjawab sampai hari siapa dia. Nah ini tugasnya nanti Pak Bro saja yang bahas. Sampai sekarang mau dibikin sayembara apa bagaimana? Yerusalem itu daerah Benjamin. Makanya kalau ditanya 10 suku yang disobek dikasih ke Jerobiam bin Nebat, itu 10 suku itu disisakan adalah Lewi nggak diserahkan, Yehuda nggak diserahkan. Nah, Yehuda nggak diserahkan. Hebron itu daerah Yehuda loh. Lewi itu kan di setiap tempat ada ya? Ada. Jadi Lewi setiap tempat ada Lewi, masing-masing ada Lewi nih. Tapi Yerusalem itu daerah Benjamin. Makanya orang bilang, kenapa Pak? Kok kota Daud itu adanya di Yerusalem? Padahal Daud kan dari suku Yehuda. Jawabannya adalah yang dikasih pada Daud itu nggak cuma Yehuda, tapi sedikit dari Benjamin. Gitu, sedikit dari Benjamin. Ini kota Jericho, masih ingat ya? Jadi yang namanya Joshua dari sebelah sana mengintai kota ini. Pak Bro, kemarin kan sempat ngebahas Jericho tuh Pak Bro. Jericho lama dan baru. Jericho yang lama. Jericho tuh apa ya? Khotbah di GBKS tanggal 27 ya? Iya. Oke. Nah itu kan Rahab. Iya. Sampai batu-batu ya. Apa namanya? Ada Jericho lama, Jericho baru. Jericho lama yang hancur saat Yosua. Lalu, nah yang kedua itu dibangun pada masa apa Pak Bro? Jericho yang baru itu? Oh Jericho lama itu zaman Yosua itu yang lama. Iya. Yang baru setelah zaman-zaman dekat Tuhan Yesus. Nah itu kan Tuhan Yesus berjalan dari Jericho lama ke baru. Ke baru ya. Tengahnya ketemu orang buta. Ya gitu. Oke. Jadi dekat sih, nggak jauh. Kotanya nggak jauh, dekat. Kalau nggak salah sekitar 2-3 kiloan, sekitar gitu. Ya, kalau zaman sekarang jauh tuh, naik mobil. Kalau zaman dulu naik kaki saja. Ruben di sini. Oke. Gitu. Ini Gad, setengah Manasye kan, bener ya? Iya. Masih ingat ributnya Musa sama Raja Raksasa? Khotbah. Og sama Sihon. Iya. Itu masih ingat? Itu di sini. Ributnya di sini. Yang lebih epic daripada Daud melawan Goliat. Jadi Yosua tuh Musa muter sana, berantem di sini. Waktu zaman Joshua, mereka sudah turun ke sini. Di sini. Hesbon ini kan daerahnya Raja Sihon. Iya. Ini bahasan Raja Og ini. Iya. Oh, Musa tuh ributnya panjang loh. Asyer di atas, Naftali di atas. Pak Bro tadi kan ada dan di atas Pak Bro. Itu bedanya dan atas dan bawah itu apa? Pelebaran atau gimana Pak Bro? Enggak, itu kotanya. Ini kan wilayah. Ini kan saya sedang menjelaskan wilayah sukunya. Oke. Penguasaan sukunya. Yang paling kecil ini siapa nih? Zebulon. Oh iya sih. Paling kecil. Yang paling malas mana? Ini paling malas nih. Udah dibahas channel sebelah ya. Iya. Benjamin juga kecil karena memang kecil. Isakar paling pinter.
Orang-orang pintar dari Isakar semua hadir. Gitu. Manasye yang setengah. Oke. Dan ingat, ini mereka berkeluarga nih sama Efraim nih. Oh. Kakak adik kan? Ya. Harusnya yang paling gede siapa? Manasye dong. Tapi yang dapat berkat siapa? Efraim. Efraim lebih kecil, tapi 10 suku dikasih nama dengan nama Efraim. Bukan Manasye. Itu nanti akan dibahas pertarungan itu di acara Gideon. Gideon itu orang Manasye. Gitu. Tapi ingat, anak gundiknya ada di daerah Efraim. Sejarah itu harus diingat. Makanya hati-hati. Budaya itu hati-hati. Kapan dibahas nanti saja. Ini Beersheba. Ini sampai ke Hebron. Ya, sekitar 50 km lah gitu, lebih. Zalmona, Bosra. Ini daerah yang apa? Zoar. Masih ingat nama-nama ini ya? Iya. Amalek di sini. Jadi pembagian saja lah. Pak Bro, di ini disebut ada Old Hebron juga tuh, maksudnya gimana ya Pak Bro? Old Hebron. Hebron itu kan adanya gini. Abraham itu Pak Bro pernah menanam di bawah pohon Mamre. Terbantin ya Pak Bro? Terbantin di Mamre. Ya. Teman saya bilang Jati Mamre namanya. Loh, jati warna, jati asih, jati Mamre ini. Ya kan pohon kan jati kalau bilang ya. The Oak of Mamre. Itu ya daerah Hebron. Oh. Pak Bro harus lihat sebuah kota tuh sebesar apa. Kota tuh kecil, tapi makin ke sini makin membesar. Pak Bro kalau lihat ini, coba lihat yang under Palestinian Security Control H1, H1, itu yang warnanya adalah terang tuh, pinknya terang. Iya. Tapi yang warnanya agak gelap, H2 itu di bawah under dari Israel. Nah, di Hebron itu ada yang namanya Gua Makpela. Saya akan cerita nanti ya. Iya. Itu the Cave of Patriarch itu di situ tuh. Ini ya Pak Bro ya? Iya, itu benar. Nah, sebelahnya itu adalah pasarnya Hebron zaman dulu. Nah, Pak Bro coba angkat tunjuk di atas cave itu ada warna abu-abu. Ini Pak Bro. Nah, Bapak Ibu, teman-teman Wisdomer, itu adalah Kiryat Arba. Kiryat Arba tuh ya Hebron itu. Tapi beberapa tuh bilang itu bukan Hebron loh Pak Bro. Iya, lihat bentuknya. Hebron di mana? Situ tuh. Lah itu apa? Kan beda, itu warnanya juga lain kok warnanya. Iya. Tapi ingat, Pak, itu pisah. Oh. Itu zaman dulu kan gitu. Kecil membesar. Gitu. Contoh, yang namanya Indonesia zaman Majapahit itu apa? Nusantara zaman Majapahit sama sekarang apa bedanya? Ya tergantung perluasan wilayah toh. Iya. Kayak Israel sekarang, ini kan bukan Israel sekarang. Dulu Israel. Nah, jadi zaman itu mengubah. Tapi lokasinya situ-situ lagi. Orang ini kolasi kecil Pak Bro. Sama Jakarta nggak menang ini. Serius Pak Bro? Oh ya enggak, Jakarta kan gede banget. Ini dari ujung sini sampai ujung sini. Nah ini Pulau Jawa juga panjang Pulau Jawa. Oh. Oke. Oh kita ini kalau muter Yerusalem jalan kaki ya. Di kota lama. Ya kalau mau teliti sih seminggu. Tapi kalau muter sehari kelar kok. Jadi jangan pikir bahwa Tuhan Yesus berjalan berkeliling itu jauh. Enggak. Ya situ lagi. Situ lagi ya. Muter-muter aja. Ada yang muterin ini lagi. Muterin apa? Ini. Danau ini. Di pinggir-pinggir sini aja. Itu jadi berapa pasal tuh? Kan tiap hari jalan Tuhan Yesus. Berapa tahun tuh Pak Bro melayaninya? 3,5 ya? Menurut saya tidak. Menurut saya tidak 3,5 tahun. Kasih dong Pak Bro pencerahannya. Kenapa enggak? Channel sebelah. Oke. Channel sebelah Pak Bro. Iya. Tuh ya. Ditagih nanti sama Pak Aruna. Pak Bro Aruna. Tahu berapa tahun Tuhan Yesus melayani di bumi. Iya. Kita semua sepakat bilang 3,5 tahun ya. Enggak loh. Kita baca kitab Yohanes saja. Enggak segitu Pak Bro. Dan semuanya data ada di Alkitab. Ada. Tidak usah mencari dari kitab lain. Hanya dicocokkan. Saya ini khawatir kalau mencari dari kitab lain nanti dipikir bahwa ini cocok-cocokan ya. Dari Alkitab semua ya sama-sama. Nanti saja nanti kita bahas dulu. Itu Hebron ya. Lanjut ya Pak Bro ya. Bentar. Bahas dulu. Oke. Lanjut. Kembali ini lagi ya. Iya. Oke. Kita lihat ceritanya. Kejadian 23.
Tadi Abraham tinggal di mana? Di Beersheba. Di sini nih, Beersheba. Oke. Kejadian 23 pertama. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Berarti Ishak umur berapa? 37 dong. Ya. Ya dong. Ya. Kan tambah 90 kan? Ya. Ya, pertanyaan adalah berarti waktu Ishak diserahkan berapa tahun usianya? Ya deket-deket itu. Itu buktinya. Itulah umur Sarah. Pak Bro, berarti Sarah itu usia dihentikan sama Tuhan. Game over ya Pak Bro? Game over. Kalau yang lain itu, maka dia mencapai usia sekian, lalu matilah dia. Dikumpulkan bersama dengan nenek moyangnya. Dan dia mencapai usia, dia sampai pada usia, itu jelas semua. Itu artinya dia meninggal tepat waktu Tuhan sudah putuskan dia meninggal. Tapi kalau Sarah kan beda. Itulah umur Sarah. Apa artinya? Mungkin karena cerewet ini ya. Saya bukan anti Sarah loh ya. Tapi saya mau katakan bahwa orang tuh kalau nggak mendukung, ini kan bapak orang beriman tuh punya salib sendiri loh. Iya. Apa salibnya? Ya istrinya itu. Dan dia nggak, itu kan masih saudara sama Abraham sebetulnya. Iya. Masih saudara. Kemudian ayatnya bilang begini, kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba dan itulah Hebron. Zaman dulu ya yang itu, yang atas tadi, itu zaman dulu itu. Lah ini Abraham tinggal di Beersheba. Ya toh? Ada peta lebih dekat nggak ya Pak Bro? Sebentar Pak Bro. Oh beda. Ini menarik nih, sama tuh. Beersheba sama Hebron tuh Pak Bro. Iya. Ada ya? Oke, ini mantap nih. Jadi Abraham tinggal itu di Beersheba. Sarah meninggal di Hebron, Kiryat Arba, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Berarti tinggal bersama nggak? Enggak. Lah opa oma usianya 137, bener ya? 127 sama 137, opa oma setua itu pisah jarak ngapain? Pisah dong. Ngambek. Jadi ternyata yang namanya patriarh-matriarh kita ini rumah tangganya juga nggak baik-baik amat. Pisah rumah di situ. Dan jarak dari Hebron ke Beersheba, Pak Bro ada gambarnya? Oh sebentar. Sekitar inilah, pokoknya jaraknya sekitar ini. Oke, kita kembali sambil mencari, kita ke ayat ini lagi. Lalu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu dan berkata kepada Bani Het, orang Het yang ada di sana. Dikatakan dalam firman Tuhan, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu, berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Bani Het menjawab Abraham. Dikatakan, dengar kepada kami tuanku seorang raja agung di tengah kami. Abraham itu raja loh. Raja agung di tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati dalam kuburan kami yang terpilih. Kami punya kuburan terpilih. Bagian bagus, mantap, luar biasa. Nggak ada yang akan bakal menolak lah. Sediakan kuburan bagimu untuk kuburkan istrimu yang mati itu. Bangunlah Abraham sujud pada Bani Het penduduk negeri itu dan berkata kepada mereka, kalau setuju, aku antarkan dan kuburkan istri yang mati itu. Dengarkan aku. Tolong minta dengan sangat kepada Efron bin Zohar. Supaya berikan kepadaku gua Makpela miliknya. Yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberitakannya kepadaku dengan harga penuh. Menjadi kuburan milikku tengah kamu. Abraham pengen dapat kuburan, nggak mau gratisan. Iya. Pak Bro, kadang-kadang kalau kita dikasih gratisan harus pinter-pinter loh. Nggak semua yang gratis itu diberikan pada kita harus ambil dengan gratis. Nah ini butuh kepekaan ini. Makanya orang, wih gratis seneng, nanti dulu. Kita akan belajar lebih dewasa hari ini. Iya. Pada waktu itu Efron hadir di tengah Bani Het. Efron bilang gini kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het dan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Enggak. Tuanku dengarkan lagi. Ni ladang ku berikan kepadamu, plus gua yang di sana ku berikan kepadamu. Di depan mata orang sebangsaku ku berikan kepadamu kubur istrimu yang mati itu. Kasih gratis plus ladang loh. Kenapa? Raja agung ini. Iya. Sujudlah Abraham
di depan penduduk negeri itu. Baru kali ini saya melihat Abraham sujud 2 kali. Untuk apa? Dapat gua. Ada sesuatu dong Pak Bro. Kalau mau beli tanah, sayang sama istri kan, tidak mau tanah, dikasih gratis ya ambil aja. Ngapain sujud? Orangnya sudah takut sama Abraham kok. Iya. Ini perang pun pasti menang Abraham. Iya. Kalau mau disita sama Abraham, mau apa Efron? Dia sujud 2 kali. Untuk membuktikan bahwa aku pengen beli penuh, haknya penuh. Saya lihat Abraham sujud, kali ini sujud nih. Nih Pak Bro, ini penting untuk sujud tuh hal yang penting-penting nih. Abraham sujud dan berkata pada Efron, jika engkau mau suka, dengarkan aku mau bayar harga penuh. Terima daripadaku, supaya aku bisa kubur istriku yang mati itu. Efron tolak Abraham paksa, tolak paksa. Jawab Efron akhirnya, tuanku udah dengar aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak. Apa arti bagi kita? Artinya apa? Uang kecil. Berarti Abraham tuh tajir melintir. Iya. Kubur aja istrimu yang mati itu. Abraham menerima usul Efron, ditimbangnya perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya, didengar oleh Bani Het, 400 shikal perak. Koma. Ini koma nih penting nih. Seperti yang berlaku di antara para saudagar. Ya ada artinya Pak Bro. Gimana tuh Pak? Nanti dulu, tuh belasan dulu. 17. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela, sebelah timur Mamre. Jati Mamre. Ladang, gua, pohon, seluruh tanah sampai ke tepinya. Ini bukan kecil loh Pak Bro. Lihat peta yang Hebron itu kan besar itu ya. Semua diberikan kepada Abraham. Menjadi tanah belian di depan mata Bani Het, depan semua orang yang datang di pintu gerbang. Dan Abraham menguburkan Sarah istrinya dalam gua ladang Makpela. Couples will buried within it. Couples would be buried within it. Pasangan-pasangan akan dikubur dalamnya. Namanya Makpela. Di sebelah timur Mamre. Jadi patokannya Mamre. Abraham ini unik ya. Dia pasang pohon Mamre di situ. Dia kasih tanda itu pohon Mamre di situ. Dan dia kejar itu namanya gua. Istrinya baru mati, minta tanah sampai sujud. Berarti sebelumnya Abraham itu pernah lihat-lihat dong. Dia pernah periksa-periksa dong. Ini ada berita apa ini? Kok sampai orang baru meninggal itu kan sedih. Dapat tanah sepelempar batu juga sudah terima kasih sekali. Dia ngotot sampai akhirnya apa? Yang dia beli itu bukan tanah kecil. Ladang, pohon, semuanya dibeli. Diserahkan kepada Abraham jadi kuburan miliknya. Ini yang saya mau cerita Pak Bro. Ini kita belum pergi, saya sudah pergi ke sana. Pak Bro pasti pengen sekali, apalagi Wisdomer. Pasti pengen sekali pergi ke sana. Pengen. Ini Hebron, Beersheba. Oke, jaraknya sekitar... Ini kan jaraknya bukan jaraknya terbang ya, jaraknya muter-muter tuh, 60 km. 60 kilo itu Cawang mana? Cawang Bogor. Lebih. Lebih. Puncak ke atas. Puncak ke atas. Jaraknya begini ya. Iya, betul. Opa sama Oma usia lanjut terpisah jarak jauh segitu. Mau apa? Kalau nggak berantem. Bisa kelihatan ya? Iya. Jadi akhirnya Ishak bingung. Tinggal sama mamahnya tuh. Kan dia tinggal sama mami. Di Hebron, enak mami kok. Abraham tinggal di Beersheba. Akhirnya pulang Abraham ke Hebron. Ketemu sama Efron. Abraham itu kelihatannya waktu dia keluar dari Ur. Itu diminta Tuhan bukan Yerusalem loh. Yerusalem masih menjadi milik orang Yebus. Tuhan pengen Abraham tuh kembali mencari kota namanya adalah Kiryat Arba Hebron. Why? Ada yang penting Pak Bro di sana. Nah ini yang saya mau cerita.
Jadi ini cerita tradisi orang Yahudi. Abraham tuh penggembala kambing domba, kan banyak banget dombanya. Waktu dia sedang mengembalakan kambing domba di sebuah tanah yang namanya Hebron, karena dia tinggal di sana dulu, istri tinggal di sana. Waktu dia mengembalakan kambing domba, satu hari dia kambing itu anaknya hilang satu, anak kambing hilang satu. Dia cari daerah sana, dia melihat ada sebuah gua, dan dia tahu kambingnya masuk situ, dombanya masuk situ. Jadi dia masuk ke dalam mengambil anak dombanya. Yang unik adalah tradisi mengatakan Abraham mencium di dalam gua itu yang lembab, harusnya gelap, pengap, tidak banyak udara bisa masuk di sana, cenderung dingin karena CO2. Begitu dia masuk ke gua, kalau saya bilang gua, tolong bedakan, jangan gua-gua yang sering kita lihat di film-film Hollywood. Bisa bentuknya lorong, bisa, atau cuma sekedar tudung aja. Ternyata di situ ada bau yang sangat semerbak, wanginya bukan main. Dan dia mendapat seperti ada sebuah suasana yang unik ya bukan main, dia nggak pernah rasakan. Dia sadar, ke tempat inilah Tuhan mau bawa dia dari Ur. Bukan Yerusalem, Hebron, Kiryat Arba. Dan di tempat itu, dia menemukan satu gua ini, dia merasa bahwa ini beda suasananya, aku nggak pernah rasakan. Dia masuk ke dalam, dia kaget sekali Pak Bro. Kaget ya. Ini kalau kita potong terus minggu depan, itu komen pasti marah-marah semua. Iya, lempar asbak loh. Lempar asbak ya. Di sana tradisi menyebutkan dia menemukan tulang belulang. Yang uniknya bukan main. Saya nggak tahu tulang belulang atau apa, dikatakan adalah matriah bumi. Adam dan Hawa di situ. Itu Taman Eden, Pak Bro? Belum. Itu Hebron, bukan Taman Eden. Belum. Loh, tadi Suasana ada taman, suasana segala macam. Di ladang yang biasanya panas, wah segernya wangi minta ampun. Ini tradisi Yahudi ya. Oke. Begitu dia masuk ke sana, dia langsung tahu. Dia cari penanda. Jati Mamre. Ini jangan sampai hilang. Dan ingat setelah itu, dia mempersembahkan Ishak. Dia pindah ke Beersheba. BR itu sumur, Sheva itu 7. Sumur 7 anak domba. Itu sumur perjanjian itu. Dia pergi ke sana, dia nggak pernah melupakan sana. Kenapa namanya Hebron? Hebron ditulis dengan huruf Het, Beit, Resh, HBR. Gak pakai N Pak, zaman dulu gak ada. N hilang zaman dulu. HBR. Artinya adalah connecting. Tempat koneksi, perjumpaan, relasi, ikatan yang kuat, tempat sebuah pertemuan. Dia baru sadar. Di tempat itulah, jauh di masa sebelum Abraham, Adam kalau ketemu sama Tuhan di tempat itu. Belum taman ya? Belum. Tempat itu. Itu tempatnya. Dia kasih penanda itu, dia sujud 2 kali. Dia mau bayar semuanya, nggak mau dikasih gratis. Dia pengen jadi hak milik keturunannya. Tempat itulah memang yang sebetulnya Tuhan minta Abraham itu ke sana. Wow. Jadi gambar-gambar tadi Pak Bro tunjukkan pada saya, yang akan dipasang Pak Bro sebentar ini, itu bicara itu. Coba tadi kita balik ke peta yang awal ya. Nah ini, oke sudah ya. Ini kerajaan Yehuda sama Israel, itu 10 suku. Jadi Simeon ikut nih sini. Sampai ke Beersheba tuh. Iya. Iya, karena Simeonnya pindah ikut ke suku atas tuh. Pro ke atas. Iya. Ada Yerusalem kan? Yerusalem kan di Benjamin.
Berarti itu Benyamin ikut ke Yehuda itu. Jadi 10 suku sebenarnya nggak 10 suku bener ya. Lihat itu, suku Amon di sana, Moab, Edom di sana, Arab di sana, Nebatea di sana, Filistin di sini. Iya. Itu Fenisia, berarti adalah perempuan Siro-Fenisia. Oh, Itu perempuan iya. Tirus sama Sidon itu, perempuan Sidon. Atas tuh. Kan kok Siro-Fenisia di Sidon sih, Tirus sih? Ya itu di atas itu. Remah-remah itu kan? Ya remah-remah. Benar, akulah anjing gitu ya, itu ya. Itu perempuan itu. Karena ingat pada zaman itu, bangsa Yahudi menganggap bangsa di luar itu anjing semua itu. Oh. Itu Asyur di atas itu. Aram, Syria, Damaskus. Bisa ya? Iya. Dan ini daerah pertambangan logam ini. Oh. Filistin. Makanya kalau kenapa Saul perang terus ya, ini kan dekat sekali. Berantem terus. Gitu. Oke? Oke, Bapak. Next. Yang tadi 60 km jaraknya. 60 km. Hebron ke Beersheba. Jalan kaki Mersikil, tidak pakai mobil, tidak pakai pesawat. Jalan kaki tanpa kereta api. Terus kan Abraham ternyata datang ke Hebron. Ke Hebron. Kiryat Arba. Kiryat kota, Arba 4. Kiryat Arba artinya adalah kota dari 4. 4 apa? Makpela berkata apa? Di dalam sini pasangan-pasangan terkubur di bawahnya. Jadi gua Makpela tempat kuburan. Iya. Ada lagi namanya Hebron, hubungan. Nama dulunya awalnya Kiryat Arba. Ternyata ada 4 pasang yang dikubur di sana. Yang pertama tadi adalah Adam dan Hawa. Abraham ngotot sama anaknya. Nanti kalau sampai aku mati harus masuk ke dalam kubur itu. Kenapa sih ngotot? Abraham sama Sarah di sana. Ishak ngotot. Ishak ngotot. Ingat. Ishak, Abraham, Ishak wafat. Ya toh. Kemudian Yakub kabur kan? Berarti yang nguburin Ribka siapa? Esau. Anak yang nggak tahu diri itu, yang nikahnya sembarangan itu, orang bilang nakal itu anak, itu yang nguburin maminya. Padahal Ribka sayangnya sama siapa? Sama Yakub. Yang nguburin dia siapa? Esau. Kita nggak bisa milih orang, Pak Bro. Ke depan sejarah berubah. Meninggal Yakub, Adam, Abraham, Ishak dikubur sana bersama dengan Rebeka, dan Yakub dikubur di sana. Wisdomers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus, Wisdomers, yang sanggup menghapuskan segala pelanggaran kita dan segala dosa kita. Untuk itu, kami mengundang saat ini, bukalah hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa, penuh dengan pelanggaran. Bahkan kami seharusnya mati, Tuhan. Tetapi saat ini, Tuhan, dengan sadar kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menghapuskan dosa kami. Dan Engkau telah mencatatkan nama kami di dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo.
Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GB Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 6 pagi dengan tema Hebron Titik Temu Sorga dan Bumi bersama Haruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. GBI Kebon Sirih telah menyalurkan bantuan bagi mereka yang terpapar COVID-19 berupa vitamin dan obat-obatan pada pengerja dan jemaat. Juga bantuan diberikan kepada anak-anak pengurus panti asuhan Bukit Karmel berupa obat-obatan, vitamin, susu, pampers, dan tisu. Serta membagikan nasi box pada anak jalanan, pemulung, pengamen, dan ojek online yang mengalami dampak dari COVID-19. Terima kasih untuk setiap bantuan dan persembahan dari Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami anak dan staf Bukit Karmel yang sedang isolasi mandiri mengucapkan terima kasih untuk bantuan berupa obat-obatan, susu, pampers, dan lain-lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.